Ada peribahasa mengatakan bahwa pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang Anda ajarkan untuk diri sendiri. Karena itu, disinilah saya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Konita Lutfia, mahasiswa Sistem Informasi dari STIMIK IKMI Cirebon. Dalam video kali ini, saya akan melakukan eksperimen prediksi harga rumah dengan algoritma linear menggunakan RapidMiner. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu RapidMiner? RapidMiner adalah perangkat lunak bersifat open source yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga pengguna dapat membuat keputusan yang paling baik. Nah, sekarang kita langsung saja ke tahapan prosesnya. Nah, saat ini pada layar sudah tertampil dataset yang akan kita gunakan. Dalam dataset ini terdapat kolom variabel luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, tahun dibangun, nilai taksir pajak, dan harga jual terakhir. Di antara kolom-kolom variabel ini terdapat kolom variabel bebas dan variabel terikat. Contoh dari variabel bebas adalah luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, tahun dibangun, dan nilai taksir pajak. Sedangkan contoh dari variabel terikat adalah harga jual terakhir. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengimpor dataset ke repositori. Dengan cara klik Design, pilih Repository, dan pilih Import Data. Karena dataset yang akan saya gunakan terdapat pada My Computer, jadi saya akan mengklik My Computer. Lalu, arahkan ke direktori mana kita menyimpan file dataset tersebut. Saya menyimpan dataset saya pada local disk D di folder dataset. Kita pilih, lalu klik Next. Nah, muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan layar seperti ini, itu artinya pengimportan data kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya, klik Next. Pada tahap ini, atur kolom mana yang akan kita jadikan sebagai label. Karena ini merupakan bentuk prediksi, yang artinya menggunakan supervised learning, jadi data yang akan kita gunakan harus memiliki label. Cara mengaturnya adalah pada kolom variabel yang akan kita jadikan label, dalam hal ini adalah nilai harga jual terakhir. Kita klik panahnya, kita pilih change role, lalu kita enter value menjadi label, lalu klik OK. Jika kolom variabel tersebut sudah berhasil menjadi label, maka kolom tersebut akan berubah warna menjadi warna hijau. Lalu kita klik Next. Nah, langkah selanjutnya adalah penyimpanan data pada repositori. Kita akan menyimpannya pada folder data, lalu kita beri nama ulang. Saya akan memberi namanya data harga rumah kota Cirebon. Jika sudah, klik Finish. Selanjutnya adalah pembuatan desain. Kita klik pada tab Desain, lalu pada kolom repositori, kita drag and drop data tersebut, data yang kita import tersebut, kita drag and drop data tersebut pada kanvas. Layar putih ini adalah kanvasnya. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan partitioning data. Untuk melakukan partitioning data, kita perlu mencari operator split data. Caranya, kita klik tab operator, lalu lakukan pencarian di tab operator tersebut.
kita ketik split data. Lalu lakukan drag and drop operator split data tersebut pada kanvas. Operator split data ini digunakan untuk pembagian data menjadi data training dan data testing. Hubungkan pin dari dataset ke pin split data. Lalu hubungkan pin dari operator split data ke pin result. Sebelum melakukan play, kita perlu mengatur parameternya. Pada tab parameter, sampling type kita biarkan automatic, yang harus kita ubah dan kita atur adalah rasionya. Rasio kita ubah kita atur menjadi 0,7 dan 0,3. Rasio yang kita atur ini, yang 0,7 kita asumsikan menjadi rasio dari data training, sedangkan yang 0,3 adalah rasio dari data testing. Selanjutnya, klik OK. Dan akan muncul dua pin pada operator split data. Keduanya kita hubungkan ke pin result. Lalu kita play. Pada bar di atas, bar split data akan muncul sebanyak 2 kali. Dengan jumlah yang paling banyak, kita asumsikan tadi sebagai data training, sedangkan yang lebih sedikit adalah data sampel. Maksud saya data testing. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan regression. Kita perlu mencari operator linear regression. Kita pilih operator dan lakukan pencarian operator linear regression. Selanjutnya, kita lakukan drag and drop operator tersebut pada kanvas. Operator linear regression digunakan pada data training saja. Operator ini punya beberapa pin, yang pin tersebut dihubungkan ke pin split data. Hubungkan pin dari split data ke pin training di operator linear regression. Selanjutnya adalah kita memerlukan operator yang lainnya. Operator yang akan kita gunakan kali ini adalah operator apply model. Kita lakukan pencarian lagi, lalu drag and drop pada kanvas. Hubungkan pin mode dari operator linear regression ke pin mode di operator apply model. Nah, langkah selanjutnya, untuk melakukan proses testing, yang dibutuhkan adalah data testing. Data testing terdapat pada parameter atau pin kedua dari operator split data, dan tidak terdapat dalam operator linear regression. Hubungkan pin ke operator apply model. Kita play. Pada tab result akan terlihat hasil dari prediksi. Namun, hasil yang muncul akurasinya akan cukup sulit untuk dipastikan karena berbentuk angka dan banyak jumlahnya. Tapi, ada operator yang bisa kita gunakan bernama operator performance. Maka, kita kembali ke tab design, lalu lakukan pencarian pada tab operators, cari operator performance. Akan muncul beberapa pilihan operator performance. Tapi karena kita akan melakukan proses regresi, jadi kita akan pilih operator performance regression. Lakukan drag and drop ke kanvas. Pin lab dari apply model ke pin lab operator performance. Lalu hubungkan pin dari performance ke result. Maka hasil akan otomatis parameter terset yang pertama atau root mean squared error. Jika kita ketuk play, maka hasilnya akan seperti yang tertampil pada layar, karena parameternya root mean squared error atau artinya rata-rata kuadrat error.
Parameter ini digunakan untuk menghilangkan nilai negatif. Jika nilai rumah yang diprediksi lebih mahal, jadi ketika dikurangi hasilnya negatif. Lalu, kita kembali ke tab desain. Hapus pin yang terhubung antara performance ke result. Lalu hubungkan mode dari operator apply model ke result. Lalu ketuk play. Maka akan muncul hasil seperti pada layar. Informasi-informasi yang muncul dari setiap atribut atau kolom yang ada yang positif dan ada yang negatif. Seperti ini dan ini. Artinya, jika hasil positif, maka berbanding lurus. Jika negatif, artinya berbanding terbalik. Contohnya, jika luas bangunan atau tanah semakin besar, maka harga pun semakin mahal. Karena itulah koefisien positif berbanding lurus. Namun, jika kamar mandi semakin banyak, harga akan semakin rendah karena orang-orang tidak akan suka dengan rumah yang kamar mandinya terlalu banyak, maka berbanding terbalik. Nah, pada tabel-tabel yang muncul, terdapat p-value. Itu menunjukkan seberapa penting atribut tersebut. Jika bintang semakin banyak, maka nilai p-value semakin kecil. Dan pada bagian description, akan muncul hasil berupa formula atau rumus yang berfungsi untuk menambahkan data apabila kita memang memiliki data yang baru. Nah, setelah semuanya, selanjutnya adalah tahap yang tak kalah penting, yakni proses penyimpanan. Setelah melakukan eksperimen, lakukan penyimpanan agar data tidak hilang dengan cara save process as di repository pada folder processes. Lalu, kita beri nama hasil eksperimen harga rumah. Itu file yang akan saya beri nama, contohnya ya. Maka, nanti akan tersimpan di bagian folder atau directory processes. Nah, itulah proses eksperimen membuat prediksi harga rumah dengan algoritma linear menggunakan RapidMiner. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.